Puji Tuhan, ini pertama kali berjumpa dengan Bapak Ibu di home Hong Kong malam Hong hari Kong. ini. Iya, Ya, sangat senang Bapak Ibu bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Ya, baik Bapak Ibu, kita harus secara serius merenungkan dan memikirkan tentang diri kita. Apakah hidup kita itu sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Atau pertanyaannya adalah, sudah seberapa jauh keberkenanan kita di hadapan Tuhan? Eh, Bapak Ibu pasti ada yang sudah mengikut Tuhan sejak lama gitu ya, belasan puluhan tahun mungkin. Nah, belasan puluhan tahun mengenal Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, sudah sejauh mana hidup perkenanan kita di hadapan Tuhan? Dulu mungkin kita nggak pernah memikirkan hal, tapi kita bersyukur kita disadarkan bahwa kita mesti berjuang, Bapak Ibu, untuk memiliki kualitas hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dulu mungkin kita masih sembrono, masih asal-asalan menjalani kehidupan. Tapi kita bersyukur Tuhan memakai hambanya Pak Eras gitu ya, untuk menyadarkan setiap kita bahwa ternyata hidup ini nggak cuma ada di bumi, tetapi hidup itu juga ada kekekalannya nanti, gitu. Dan mungkin Bapak Ibu menerima banyak penyadaran-penyadaran sehingga Bapak Ibu berubah pola pikirnya ketika menjalani kehidupan ini. Kesadaran akan sebuah fenomena hidup, kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan kehidupan kekal, kesadaran akan adanya surga dan neraka dan sebagainya. Hal itu sangat penting Bapak Ibu untuk kita sebagai orang Kristen. Tetapi di balik atau di atas dari kesadaran kita itu semua, apakah kita sudah menjalani kehidupan ini untuk bisa mencapai suatu kualitas hidup yang memang sudah Tuhan rancang atas hidup kita? Oleh karena itu, Bapak Ibu, malam hari ini, dalam home malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk memikirkan tentang finishing well. Ya, finishing well. Mengapa kita harus memikirkan finishing well? Karena Allah menciptakan kita itu bukan sembarangan. Allah menciptakan kita dengan sebuah permulaan yang sangat bagus. Karena itu kita bisa mengenal istilah starting well. Ya. Nah, tetapi kita tidak boleh ya untuk mengakhiri hidup kita juga dengan sembarangan. Kalau Allah sudah menciptakan kita dengan begitu hebat, maka seyogyanya kita manusia yang tadi ya sadar akan Tuhan, sadar akan kekekalan, sadar akan adanya surga neraka dan sebagainya itu, seyogyanya kita berjuang bagaimana mengakhiri hidup ini dengan mengakhiri hidup secara baik. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat cerita di Alkitab yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan demikian.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, situasi yang digambarkan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini menggambarkan akan orang-orang yang mengenal Tuhan, tetapi di hidupnya dia tidak finishing well. Dia tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Mereka berpikir melayani, sudah melayani, bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat, mengatakan mujizat, mengusir setan, ya kan, bernubuat, yang notabene memang atas nama Tuhan. Tetapi faktanya adalah mereka ditolak oleh Tuhan. Diksi perkataan Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Ini adalah sebuah kalimat yang mengerikan, Bapak. Karena seolah-olah kita memang tidak mengerti bagaimana penilaian Tuhan atas kita. Kita bisa merasa hidup kita baik-baik saja. Kita sudah bisa merasa kita adalah pengikut Tuhan yang setia dengan kita rajin ke gereja, rajin persekutuan, bahkan melayani dan sebagainya. Tetapi pada waktu nanti, pada waktu itulah ketika Tuhan berterus terang sama kita, kira-kira kalimat apa yang Tuhan ucapkan terhadap hidup kita? Apakah Tuhan mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan? Atau yang kedua, marilah kepadaku, sebab aku berkenan kepadamu. Ini adalah sebuah perjalanan waktu yang mengerikan, Bapak Ibu. Karena selama kita masih hidup di bumi, kalau kita masih berbuat salah, kita masih bisa memperbaiki, Bapak Ibu. Menyadari, menyesali, meratapi, kemudian berubah. Bisa. Tetapi kalau kita jadi hadapan Tuhan di pengadilan Tuhan nanti, atau waktu kita sudah meninggal nanti, kita tidak bisa perbaiki apa-apa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa perbaiki apa. Karena itu, Bapak Ibu, di sisa waktu hidup kita, di sisa hari-hari kita perlu memikirkan baik-baik, merenungkan baik-baik, menilai diri kita baik-baik. Apakah aku ini sudah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kira-kira nanti kalau Tuhan ketemu aku, Tuhan bakal ngomong apa? Kita perlu memikirkan ini, Bapak Ibu. Perlu memikirkan ini. Kalau kita tidak berhati-hati, kita rasa kita sudah setia sama Tuhan, ya kita rasa kita sudah melayani sebagai bukti pengabdian kita sama Tuhan, tapi ternyata hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kan situasi yang mengerikan, bukan Bapak Ibu? Nah, karena itu kita mesti tahu apa yang Bapak inginkan, apa yang Tuhan inginkan.
Yang Tuhan inginkan Bapak Ibu adalah bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam ayat 24 ya, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau bagi kita semua adalah kita menjalani hidup kita sebagai pelaku-pelaku firman. Orang yang pelayanan belum tentu menjalani hidupnya sebagai pelaku firman. Tetapi orang yang melakukan firman, dia pasti melayani. Jadi tolak ukur kita, Bapak Ibu, bukan seberapa hebat atau seberapa jauh pelayanan diri kita yang kita lakukan. Tetapi apakah hidup kita itu sudah menggambarkan sebagai orang yang melakukan firman Tuhan setiap hari atau tidak? Makanya di dalam perikop ini Bapak Ibu, Yesus ini kan sedang menegur orang-orang yang terlibat dalam pelayanan gereja, dalam kegiatan kerohanian, tetapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai pelaku firman. Makanya Bapak Ibu coba deh lihat ya di ayat yang ke 15 kita mulai. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Secara penampilan boleh bagus, secara eh, pelayanan kegiatan juga oke, tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi dilihat oleh Tuhan. Ayat 16, dari buahnya lah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kata buah di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu karpon, yang artinya adalah karakter. Jadi begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari karakternya, kamu akan mengenal mereka. Dari karakter seseorang kita akan kenal siapa orang ini. Maaf, Bapak Ibu, kita boleh melayani, kita boleh bersaksi kepada banyak orang. Oh, aku kalau doa itu bisa 3 jam, 4 jam misalnya ya. Aku kalau puasa bisa sampai 40 hari, 40 malam misalnya seperti itu. Tidak salah, boleh. Kalau memang Bapak Ibu mau melakukan kegiatan rohani seperti itu, silahkan, itu tidak salah. Tetapi karakter kita nunjukin enggak kalau kita itu adalah orang Kristen.
Kalau kita kesaksian kita suka berdoa, karakter kita nunjukin enggak kalau kita itu orang yang suka berdoa. Kalau kita melayani, kita bilang aku mencintai Tuhan, aku menyerahkan hidupku untuk Tuhan. Karakter kita nunjukin enggak kalau kita adalah orang yang sudah mencintai Tuhan, ya orang yang sudah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Karakter kita menunjukkan enggak. Jangan sampai kita seperti nabi palsu ini, Bapak Ibu. Kita melayani, kita aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, tetapi kita menyamar. Ada sesuatu yang kita tutup sehingga orang tidak bisa lihat. Kita pikir kita aman. Tapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati kita. Dari karakternya lah kita dikenal. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah yang baik itu tidak dihasilkan dari pohon yang kurang baik, bahkan tidak baik. Buah yang baik pasti dihasilkan dari pohon yang baik. Pohon yang baik diakibatkan dari asupan yang baik, tanah yang baik, nutrisi dan air yang baik, sinar yang baik, dan sebagainya. Dan itu terjadi secara kontinuitas, secara terus-menerus. Asupan tanah, nutrisi, air yang baik tersebut tidak akan membuat pohon yang baik kalau jarang diberikan dan atau tidak diberikan secara kontinuitas. Dan kalau pohon itu tidak baik, maka buah yang dihasilkan juga tidak baik. Sama dengan hidup kita, Bapak Ibu. Tidak mungkin karakter kita baik kalau kita tidak mendapatkan sumber yang baik. Dan ingat, kalaupun kita mendapatkan sumber yang baik, itu harus terjadi secara kontinuitas, secara terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Tidak bisa sifatnya hanya kadang-kadang, kalau hanya pagi hari aja misalnya, atau pada malam hari saja nggak bisa. Secara terus-menerus, 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 terus-menerus. Tidak mungkin karakter kita tuh baik di mata Allah kalau hidup keseharian kita juga tidak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana mungkin karakter yang baik dihasilkan dari hidup yang tidak menempel pada sumber kehidupan yang baik juga? Bagaimana mungkin kita bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau dalam keseharian kita tidak nempel pada sumber yang baik tadi? Bagaimana mungkin kita bisa berkenan di hadapan Tuhan kalau keseharian kita itu justru nempelnya pada lumpur dosa? Bagaimana bagaimana mungkin karakter hidup kita ini memuliakan Tuhan, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari justru tidak mencerminkan hidup kita yang mencintai Tuhan itu. Apalagi kalau misalnya kita dah tahu hal itu dosa,
tapi kita masih melakukan, jangankan ibadah di gereja dengan baik, orang yang masih suka berbuat dosa, tidak mungkin dia bisa berdoa. Makanya Bapak Ibu, Tuhan berkata begini, Yesus mengatakan begini, orang yang mendengar perkataanku dan menurutinya, menurut itu berarti ada satu bagian yaitu namanya adalah kita melakukannya. Kalau kita mendengarkan suatu perintah atau arahan, lalu kita nurut, berarti kita kan ada sesuatu yang kita lakukan, kan Bapak Ibu gitu ya. Seseorang dikatakan taat kan kalau kalau dia melakukan apa yang diperintahkan. Nah, seseorang dikatakan taat sama Tuhan ketika dia melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan perkataan Tuhan, wajar kalau kita masih suka berbuat dosa, tersinggung, gampang tersinggung dalam pelayanan misalnya, tetap berbuat dosa, hidup sembarangan, bicara sembarangan, gitu. Wah, kok susah ya jadi orang yang berkenan ya. Kalau gitu udah deh, nggak usah jadi orang Kristen aja kalau gitu. Nah, Bapak Ibu, memang menjadi orang percaya tuh nggak mudah. Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu nggak mudah. Tapi kalau kita milih mundur, itu adalah sebuah pilihan yang salah. Kalau kita tidak mau diajak hidup benar, berarti ada yang salah dalam diri kita. Kalau kita tidak mau untuk memaksa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak mau memangkas kedagingan kita, berarti kita masih hidup itu menuruti kesenangan kita sendiri. Dan orang kalau yang selama hidupnya masih hanya mau menuruti keinginannya sendiri, maka sampai kapanpun orang itu tidak akan pernah bisa berubah. Jadi bagaimana? Bukan mundur, tapi hadapi. Memang ini standarnya. Ini kan bukan perkataan saya, ini perkataan firman Tuhan. Memang ini standar yang Yesus ajarkan. Bahkan Yesus pernah bilang kok, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku, mengikut Tuhan kan? Memang itu standarnya. Dan kalau kita tidak mau untuk menyangkal diri, tidak mau pikul salib, tidak mau ikut Tuhan, ya berarti dia hidup untuk dirinya sendiri. Dan kalau orang hidup untuk dirinya sendiri, nggak mungkin masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu miliknya Bapa di surga, di bawah otoritas Bapa di surga. Kalau dalam otoritas Bapa di surga, bukan berarti bukan maunya kita, tapi maunya Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu, sekarang pilihan di tangan kita. Ya, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau finishing well atau tidak itu tergantung dari pilihan kita, Bapak Ibu. Yesus ngasih standar. Ini standarnya. Lewat Alkitab kita ngerti standarnya. Kita baca, kita renungkan. Tapi kalau kita tidak melakukannya pun, Tuhan tidak maksa. Tetapi ingat, di balik setiap pilihan kita selalu ada konsekuensi. Di balik setiap pilihan kita selalu ada konsekuensi. Kita memilih ikut Tuhan, kita memilih hidup berkenan, kita memilih
menyangkal daging, menyangkal diri gitu ya. Kita memilih untuk hidup tidak tidak hidup dalam dosa, ya resikonya adalah kita tidak nyaman di bumi. Tapi nanti kita bisa menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kalau kita memilih untuk tidak menyangkal diri, hidup semua kita, mungkin hidup kita juga tidak akan susah. Hidup kita nyaman-nyaman aja di bumi. Tapi endingnya kita tidak akan tinggal bersama dengan Tuhan dalam kekekalan nanti. Jadi tergantung kita sekarang, Bapak Ibu. Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik Allah menciptakan kita. Bahkan pemazmur pernah mengatakan, selagi aku masih bakal anak, engkau telah mengenal aku. Coba, selagi kita masih bakal anak, kita belum siapa-siapa, belum terbentuk apa-apa. Allah sudah mengenal kita. Allah sudah merancang hidup kita. Nanti kita begini, 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 begini. Allah sudah merancang itu semua. Dan semuanya itu baik di mata Allah. Tetapi ending dari kehidupan kita tidak ditentukan oleh Allah 100%. Tapi kita yang menentukan. Ada lagu dari Pak Eras yang begitu bagus, Bapak Ibu. Lagu ini bilang begini. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua milikmu. Apakah betul kita sudah menghidupi kalimat-kalimat ini? Kalau kita mengatakan setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu Tuhan, setiap denyutan nadi kita untuk Tuhan, maka kita nggak mungkin hidup kita asal-asalan. Tuhan alasanku hidup, hanya kau tujuanku, gitu kan? Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu. Refrainnya begini, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Kalau memang orientasi hidup kita adalah menyenangkan Tuhan, maka tidak bisa tidak kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan? Ini Bapak Ibu. Oke. Kalau saya misalnya jawab, ya harus dengar suara Tuhan. Ya, mungkin kita masih terlalu jauh bagaimana kita bisa mengerti betul nih suara Tuhan atau tidak. Tapi kan kita punya Alkitab, Bapak Ibu, yang kita bisa baca. Inilah perintah Tuhan itu di sini. Makanya kita mesti membaca, merenungkan, dan apa? Melakukan.
Sehingga yang kita senangkan bukan diri kita sendiri. Yang kita senangkan bukan perasaan kita sendiri. Yang kita senangkan bukan egonya kita. Tetapi yang kita senangkan adalah Tuhan. Yang kita layani adalah Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah untuk Tuhan. Semua Tuhan, 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 Tuhan. Dan kalau kita bisa men-setting hidup kita seperti ini, Bapak Ibu, kita tidak akan lakuin dosa. Kita tidak akan lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Makanya nanti Tuhan akan memberikan kepada kita masing-masing kesempatan. Kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu kapan kesempatan itu datang? Kesempatan untuk menyenangkan Tuhan itu seiring dengan kesempatan kita berbuat dosa. Tetapi waktu kita memilih tidak berbuat dosa, di situ kita menyenangkan Tuhan. Kesempatan menyenangkan Tuhan bukan dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi di saat ada kesempatan, ada godaan, ada hasrat, keinginan untuk berbuat dosa, tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa, disitulah kita menyenangkan Tuhan. Memang tidak enak, daging kita kayak nagih. Aduh, kenapa sih kamu tidak lakuin ini aja gitu misalnya. Kenapa sih kamu tuh tidak mau ambil ambil misalnya ambil barang orang itu? Enggak ada yang tahu. Hmm. Liciknya daging kita tuh begitu, Bapak. Enggak ada yang tahu. Tapi kalau kita memilih mendengarkan suara Tuhan, kita lebih mementingkan perintah Tuhan yang kita lakukan. Sakit, tapi hasilnya akan indah di hadapanku. Makanya saya berani mengatakan begini, Bapak Ibu. Keindahan mengiring Tuhan itu bukan pada prosesnya, tetapi keindahan mengiring Tuhan itu terlihat pada hasilnya nanti. Hasilnya. Bapak, Ibu, dan saya sekarang punya kesempatan yang sama dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam profesi kita masing-masing, punya kesempatan yang sama untuk berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Mau Bapak Ibu mau usia di atas 40, di atas 50, atau bahkan seperti saya masih muda begini, kita masing-masing punya kesempatan yang sama, tetapi durasinya berbeda-beda. Saya sebagai anak muda pun juga tidak bisa mengatakan saya durasinya masih lama. Belum tentu, belum tentu. Lah yang saya masih muda aja belum tentu, apalagi yang sudah berusia lebih jauh di atas saya. Lebih belum tentu juga. Belum tentu punya kesempatan kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Siapa tahu ini adalah pesan firman Tuhan yang terakhir Bapak Ibu dengar. Siapa tahu ini adalah nasihat firman Tuhan yang terakhir Bapak Ibu dengar. Nggak ada yang tahu, bukan? Makanya Bapak Ibu, pada Hong Kong pada malam hari ini, yuk kita sama-sama berjuang Bapak Ibu. Firman Tuhan ini nggak cuma untuk Bapak Ibu kok, untuk saya juga. Pendeta itu bukan manusia yang kebal dosa Bapak Ibu. Dan pendeta itu masih bisa jatuh dalam dosa. Bisa pendeta yang rusak juga banyak kok Bapak Ibu. Makanya bukan hanya Bapak Ibu yang berjuang, saya pun harus berjuang juga. Bapak Ibu berjuang di tempat Bapak Ibu masing-masing, saya berjuang di tempat saya. Suatu saat kita bisa bertemu muka dengan muka di kerajaan surga nanti. Amin Amin. Bapak Ibu. Tuhan memberkati ya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu siapa ya tadi ya? Ibu Murti ya atau Ibu Murti. Silakan Bu. Iya.
Terima kasih Pak Alvin buat pelayanannya. Sangat memberkati firman Tuhan hari ini. Eh, Mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi firman ini atau kesaksian atau yang lain. Silakan. Kalau nggak ada, aku dulu ya. Salam Pak Alvin. Ya, salam Selamat Bu. malam. Salam. Ini minggu bulan 2 saya dikasih penglihatan itu ranting-ranting yang kering itu digulung. Itu hatiku tuh sangat bergetar dan sangat takut, Pak. Karena itu kan menandakan itu di mana ya di Yohanes apa ya, Pak ya? Iya, Yohanes Bu. Yo, ya di Yohanes itu yang coba sebentar tak baca. Mm, Yohanes Yohanes 15 ayat 6 ayat 6. Iya. Barang Mm, siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wah, saya setelah dikasih peringatan itu, aku cari ini ayat, aku Ya. sangat gemetar, Pak. Takut. Apakah Mm, saya orang yang seperti ranting kering? Aku berharap berdoa sama Tuhan supaya aku tidak dicampakkan. Aku mau bersungguh-sungguh lebih lagi di dalam Tuhan. Gitu. Kemarin Pak, minggu minggu lalu dikasih mm, ini ayat lagi suruh dibaca Pak. mm, Yang Wahyu 16 ayat 6. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut Harmagedon. Wow, ini lebih menakutkan lagi. Secepat mm. itukah Tuhan akan datang kembali? Dalam hati aku seperti itu. Ini sangat mengerikan kalau benar-benar hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita di bumi ini. Jadi, yuk teman-teman, jangan sampai kita lengah dan harus selalu berjaga-jaga, bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan seperti apa yang tadi Pak Elvin katakan, kita tahu firman ya, tapi nggak mau melakukan, itu nggak baik. Kita harus konsisten dan continue untuk uh, melakukan apa yang firman Tuhan katakan dan melakukan karena apabila kita apa namanya kita melakukan firman Tuhan kita harus tetap melayani ya Pak tadi seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, maka dari itu kita yang ada di home ini kita dapat belajar untuk melakukan firman Tuhan dan kita harus melakukannya dan melayani Tuhan. Karena orang yang sudah melayani Tuhan tetapi kata Pak Elvin juga belum tentu itu dapat melakukan firman Tuhan yang sesungguhnya gitu. Ya seperti itu Pak Elvin karena aku Ya. yang dua kali berturut-turut itu ada kata yang hampir sama ya. Mm, Yang satu dikumpulkan, yang satu mengumpulkan. Itu bagaimana Pak? Coba itu tolong dijabarkan. Terima kasih Pak Iya, Alvin. terima kasih Bu. Eh, Kalau dalam konteks di dalam kitab Yohanes ya Bu ya, di mana Ya, ranting-ranting kering itu dikumpulkan, kemudian dibuang ke dalam api lalu dibakar. Ini menggambarkan orang-orang yang tidak tinggal dalam Tuhan. Kalau dalam konteks Yohanes 15 ayat yang keempat juga dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya teringat, Bapak Ibu, ini bukan kalimat ajakan. Ini bukan kalimat
seperti pilihan atau kalimat yang sifatnya nasihat, bukan. Ini sebetulnya adalah kalimat tantangan. Jadi seperti Tuhan menantang kita, kamu mau nggak tinggal dalam aku? Dan aku tinggal dalam kamu. Kalau kamu mau tinggal dalam aku, maka aku akan tinggal dalam kamu. Tapi kalau kamu tidak mau tinggal dalam aku, ya aku juga tidak akan tinggal dalam kamu. Nah, lalu Yesus melanjutkan pembahasannya dengan kalimat sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Gitu. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kata berbuah ini juga artinya adalah karakter. Jadi kita nggak mungkin bisa memiliki karakter seperti Kristus kalau kita tidak tinggal dalam Kristus. Kenapa kita sulit berubah? Kenapa kita sulit meninggalkan kebiasaan lama kita? Kenapa kita masih sulit meninggalkan dosa? Karena kita nggak mau tinggal dalam Kristus. Tinggal di sini bukan tinggal seperti kalau kita check-in di hotel hanya sekitar 2-3 hari kemudian terus kita pergi. Enggak. Tinggal di sini artinya adalah menetap. Stay, abide, menetap. Jadi selama-lamanya tinggal dalam Tuhan. Nah, ranting yang kering ini, ya, ranting yang kering ini itu menggambarkan orang-orang yang tidak berbuah, yang tidak berkarakter seperti Kristus. Nah, menarik Bu. Yuk kita lihat ya eh, di ayat yang kedua. Setiap ranting padaku, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Tetapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi Yesus memberikan sebuah perbandingan ranting yang berbuah dan ranting yang tidak berbuah. Tapi sama-sama nempel sama Tuhan. Nah, sama-sama percaya sama Tuhan, tapi ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Gampangnya begini, Bapak Ibu pernah nggak lihat eh, daun-daun yang masih hijau, warna hijau kan? Kalau daun yang mati kan bisa warnanya kuning ya. Nah, ini daun masih hijau, tapi dia jatuh dari pohon. Masih hidup, masih ada zat klorofilnya, zat hijau dan masih ada, tapi rontok. Itu gambaran orang-orang yang Kristen, kenal Tuhan, tapi nggak berbuah. Kenapa? Karena nggak mau tinggal dalam Tuhan. Kalaupun tinggal, kayak check-in hotel tadi, hanya 3 hari, 2 hari, nggak selamanya, gitu. Nah, yang Tuhan tantang apa? Mau nggak kamu tinggal dalam aku? Tapi nggak cuma tinggal kok, tapi selama-lamanya. Kamu dalam aku dalam kamu. Nah, kalau yang tidak berbuah tadi dipotong, dikumpulkan, dibuang ke dalam api, kalau dibakar. Yang berbuah bagaimana? Dibersihkan. Dibersihkan ini bukan berarti satu hal yang enak juga. Dibersihkan itu supaya apa? Supaya makin banyak berbuah. Contohnya begini, Bapak Ibu. Eh, misalnya pohon mangga ya, banyak ranting. Tapi buahnya cuma satu. Bagaimana caranya? Ada rantingan yang dipotong, betul ya? Terus ada beberapa bagian dalam dalam pokok anggur, pokok batang itu yang disayat-sayat. Supaya apa? Muncul getahnya, cairan masuk, nutrisi masuk, air banyak diserap, sehingga apa? Buahnya nggak cuma satu, tapi jadi banyak. Gitu.
Orang yang nempel sama Tuhan, yang tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam dia, hidupnya dibersihin sama Tuhan. Memang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, bahkan menyakitkan. Tetapi dia akan makin menunjukkan bagaimana Kristus hidup dalam dia. Gitu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Sehingga apa? Waktu kita minta, ini kan ayat 7 ya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kenapa? Karena diminta sudah sesuai dengan kehendak Bapa. Kenapa? Karena aku tinggal dalam Bapa dan Bapa tinggal dalam aku. Jadi apa aku minta sudah sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, yang tadi yang tidak berubah itu kumpulin, ya kan, dibuang ke dalam api lalu dibakar, dicampakkan ke dalam api itu lalu dibakar. Gitu. Ya sebetulnya sama. Kayaknya kalau di dalam Wahyu yang tadi Ibu jelaskan ya tentang Harmagedon itu ya, itu adalah sebuah gambaran tentang bagaimana kondisi akhir zaman. Harmagedon itu kan tempat tempat nanti apa namanya perangnya akhir zaman kan di situ. Ya. Tapi tidak masalah Bu, itu Wahyu kan namanya Wahyu itu kan surat apokaliptik ya, yang dalam pembahasannya pun itu butuh sebuah eh, pemahaman yang dalam karena apokaliptik jadi itu begini. Apokaliptik itu surat rahasia sebetulnya. Ini kan surat dari Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus untuk jemaat-jemaat di Asia gitu. Jadi memang bahasanya khusus untuk jemaat-jemaat di Asia. Nah, kita yang pembaca yang sekarang bukan jemaat di Asia, ya apa namanya perlu perlu belajar lebih ekstra gitu untuk mengungkap pesan-pesan yang terdapat dalam surat Wahyu itu. Makanya nggak mudah mengeksplor kitab Wahyu itu nggak mudah Bu, gitu. Ini jawaban saya Bu Murtiah. Semoga menjawab pertanyaan Ibu ya. Ya Pak, terima kasih, sangat memberkati. Jadi lebih paham. Iya, Iya Bu. karena waktu itu aku di suatu gereja terus dikasih penglihatan ranting-ranting kering itu digulung langsung dibuang gitu kan. Jadi aku takut-takut gitu. Kok di gereja ranting-rantingnya kering? Apakah jemaatnya nggak pada sungguh-sungguh? Dalam hatiku seperti itu. Apakah ya termasuk saya? Hai, iya, aku jadi ya ampun Tuhan, tolong aku supaya aku lebih lagi dengan Engkau. Eh, terus ada 1 bulan kemudian, nah itu dikasih wahyu itu dikasih membaca, suruh baca ayat ini gitu. Terus aku lihat, lah yang dulu dikumpulkan loh, di sini kok ada mengumpulkan. Waduh, kok ini hampir kata-katanya bersama. Jadi aku ini kata-kata kok ngeri banget gitu, menakutkan. Aduh, jadi gemetar gitu. Sampai beberapa hari aku lemas, Pak. Aduh, melihat suruh mendengar apa membaca surat-surat dari Tuhan seperti itu. Terima kasih Pak, sangat memberkati. Iya. Mungkin ada yang lain mau kesaksian atau apa Mbak Vivi, Mbak Jessy, Mbak Nena, senyum. Salam Pak Alvin, Iya, shalom Bu. malam. Bu Nena, selamat malam. Terima kasih Pak, sharing firman-nya sangat memberkati dan ya masih banyak ininya sih, masih banyak kemelesetan yang saya lakukan, masih belum sesuai dengan standar Allah gitu. Masih harus terus berjuang Pak gitu. Mm, Untuk menyenangkan hati dan perasaan Bapak itu kayaknya saya masih belum.
Masih belum sampai tahap itu, belum berkenan di situ. Saya bisa mengukur lah. Setiap kita pasti Mm-mm. bisa mengukur kita sampai di mana gitu. Betul, betul. Iya. Mungkin orang lain mungkin memandang kita seperti ini, tapi yang tahu kan diri kita sendiri seberapa ukuran kita gitu. Mm-mm. Dan saya mengukur diri saya belum sampai, masih jauh sekali, masih harus banyak belajar lagi karena masih banyak lagi kayak ya kemelesetan-kemelesetan, masih banyak lagi yang kayak merendahkan diri itu masih kurang lagi, itu harus terus berjuang Pak. Gitu. Itu Mm-mm. saja sih dari saya. Terima kasih. Iya. Sama-sama kita berjuang ya, Bu. Iya, amin. Amin. Terima kasih Mbak Nena. Terima kasih Mbak Mbak, Mutia. semangat ya Mbak Nena. Terus Pasti berjuang. perjuangan sampai akhir ini. Mbak Vivi mungkin? Shalom, selamat malam Bapak Alvin. Ya, malam, Bu. Saya teringat dengan Bapak Alvin yang telah membacakan surat saya di Abam waktu Oh, dulu. Puji Tuhan ya. Malam hari ini memberkati banget ya firman-Nya, menampar saya. Karena tadi dibahas mengenai nabi-nabi palsu ya. Ternyata nabi-nabi palsu itu kita ingat ya, termasuk diri kita juga ya bisa ya termasuk nabi-nabi palsu. Kenapa tadi dibicarakan karakter ya seperti itu ya. mm-mm. Memang karakter ini yang menjadi uh, apa? Kita terus introspeksi diri kita gitu ya. Uh, Bagaimana karakter kita dilihat dari buahnya. Nah, saya tuh bersyukur sekali ya, karena saya sudah Kristen dari kecil, tetapi Mm. uh, baru mengerti kebenaran, mengikuti suara kebenaran ini setahun ini Pak, baru setahun ini ya. Jadi saya puji Tuhan banget, saya mengenal apa firman Tuhan yang benar-benar bisa mengubah saya ya, bisa menampar saya terus. Makanya saya tuh dengar terus dari Bapak Eras dan juga Bapak Alvin juga ya tentunya kalau saya mendengarkan di Sunday Service seperti itu ya. Saya Mm. bersyukur banget ya. Malam hari ini juga saya diberkati firman-Nya ya. Finishing bell ini ya, kita akan terus berjuang supaya kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik ya. Terima kasih Pak Alvin untuk Iya, firman-Nya malam hari ini. iya. Puji Tuhan, Bu. Terima kasih Mbak Vivi. Mbak Cesi bisa buka suara? Bu Alan atau Mbak Lisa? Selamat malam. Selamat malam, Bu Jess. Selamat malam, Brother Alvin. Aduh, suara saya terdengar jelas nggak ini? Misalnya, Dua-duanya fisik terdengar saya. jelas. Iya. Ya, pertama sekali khususnya saya ya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pastor Alvin yang diberikan kepada kami di Hong Kong ya, yang mana pastinya Pastor ini sangat sibuk tapi meluangkan waktu untuk menyampaikan nasihat Tuhan buat setiap kami di sini. Ya, terima kasih Pastor. Nah, Iya. saya ingin bertanya ya, begini Pastor, bagaimana sikap ya, bagaimana sikap yang tepat untuk kita meresponi penilaian negatif dari luar supaya tidak mengganggu kondisi internal dalam diri kita, khususnya dalam menjaga stabilitas mental kita, dan supaya untuk terjaga loyalitas kita di hadapan Tuhan sehingga dapat memenuhi perjalanan hidup kita dengan
finishing value yang tadi Pastor Alvin sampaikan. Iya, bagaimana cara kita yang tepat Pak? Pastor Ibu. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu Jess. Validasi kita itu harus dari Tuhan. Tuhan itu penilai yang jujur, dan kita harus memperkarakan atau bertanya sendiri sama Tuhan. Tuhan, bagaimana aku di hadapan-Mu? Gitu. Nah, tapi memang seringkali Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar kita untuk berbicara, menilai kita, menegur kita. Disinilah Ibu Jess dan Bapak Ibu yang lain, pentingnya kita punya komunitas yang membangun. Sangat penting, apalagi di zaman dunia yang sekarang ini ya. Komunitas yang membangun adalah komunitas yang ingin membuat kita tuh makin lama makin bertumbuh. Artinya apa? Komunitas yang baik itu tidak hanya selalu mendukung kita, tidak selalu, tapi berani menegur kita waktu kita salah, berani marahin kita waktu kita tuh udah dijagain tapi kita masih bandel gitu ya, masih sama kita gitu. Itu komunitas. Kalau Bapak Ibu menemukan komunitas seperti itu, jangan tinggalkan. Tapi untuk komunitas yang membuat Bapak Ibu tidak bertumbuh, tidak semakin rohani gitu ya, beranilah tinggalkan. Beranilah tinggalkan. Memang resiko ikut Tuhan itu di era sekarang, di zaman sekarang itu satu, kesepian. Karena kita jadi udah makin beda dengan dunia. Tapi kalau kita punya komunitas yang bersama-sama berjuang hidup kudus, berjuang ke dalam kekekalan gitu ya, wah itu komunitas yang sangat berharga. Nah, kalaupun misalnya dalam komunitas kita dinilai orang, ya, kita dinilai orang, kita pun juga harus memperkarakan, bener nggak sih yang dia ngomong? Kemudian, berapa orang yang ngomong hal yang sama? Gitu. Kalau misalnya dalam suatu komunitas beberapa orang ngomong poin yang sama, oke, berarti ada hal yang harus kita koreksi. Gitu. Tapi lebih itu juga kita berperkara sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini gini salah nggak ya? Ada yang salah nggak hari ini ya Tuhan? Kita boleh tanya, misalnya dalam komunitas ini, gitu. Menurut kamu yang kulakukan salah nggak sih? Itu boleh Bu, gitu. Karena itulah cara menjaga kita masing-masing satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas home ini, gitu. Ya. Jadi tidak kita dengar banyak orang, yang kita dengarkan adalah komunitas yang memang membuat kita makin bertumbuh secara rohani. Gitu. Artinya apa? Kita mesti pilih-pilih. Kita mesti pilih-pilih. Gitu. Demikian Bu Jess. Baik, terima kasih sekali. Ya, maaf sekali ini di tempat saya berisik sekali. Soalnya. Iya, nggak apa-apa, bisa dimengerti. Oke, terima kasih sekali Pastor Alvin. Ya, bisa ditangkap dan saya bisa mengalami kiranya saya dimampukan untuk lebih bisa memperbaiki segala sesuatu di dalam kehidupan saya sehingga justru karena begini Pastor, tidak bisa dipungkiri ya, itu bisa mengganggu mental juga sebetulnya ya Pak Pastor. Jadi memang kalau nggak kuat-kuat kita berpegang kencang-kencang itu bisa menggoyahkan kita bahkan di hadapan Tuhan begitu Pastor. Itulah kenapa saya tadi itu. Iya, terima kasih banyak Pastor. Iya Bu, sama-sama Bu. Sama-sama kita berjuang Bu. Iya. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih Mbak Murti, silakan waktu dan tempat saya. Terima kasih Mbak Jessi. Bu Lise, ada mau menanggapi atau ada kesaksian?
Kalau ada tulis. Shalom, Pak Alvin. Shalom, Bu. Ya, terima kasih Pak untuk kebenaran firman Tuhan malam ini. Tadi saya ada menangkap apa saya salah dengar atau enggak ya? Tadi di awal Bapak ada berkat satu kalimat yang saya masih kepikiran bahwa Bapak bilang orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu tidak bisa berdoa. Benar nggak Pak? Oh, orang yang masih suka berbuat dosa, Bu, sebetulnya. Orang yang Oh, masih suka berbuat dosa pasti tidak akan bisa berdoa. nah itu. Mm-mm. Eh, saya ada kayak kontradiksi sebetulnya. Mm-mm. Mungkin cuman ini aja pikiran saya Pak ya. Saya nggak menilai orang lain gitu. Saya menilai saya sendiri aja. Eh, dulu saya sebelum bertemu dengan kebenaran firman Tuhan ini kan ya kayak sebetulnya orang Kristen ritual aja gitu loh. Ya pelayanan seperti itu. Dan ya pasti masih ada karakter-karakter dosa yang masih banyak dah gitu ya. Yang belum bisa dikikis gitu. Tapi saat itu karena saya pelayanan, saya masih bisa berdoa Pak. Tapi saya merasa ya itu tadi makanya saya bilang kok kayaknya kayak saya tuh dengan kalimat itu kayak gimana ya Pak ya? Karena saya merasa dulu saya tuh masih bisa berdoa kok gitu loh Pak. Cuman ya memang mungkin kualitas doanya beda dengan yang setelah mengenal kebenaran itu gitu loh. Mungkin Bapak bisa perdalam dan perjelas lagi gitu loh Pak. Karena kalau dengan kalimat itu kan sepertinya umum gitu. Enggak terlalu detail seperti itu Pak. Mohon dijelaskan. Thank you. Terima kasih, Bu. Bu Lisa sekarang tinggal di mana? Saya lagi di Jakarta karena papa saya baru dipanggil Tuhan. Jadi hari ini baru selesai acara kedukaan. Iya. Di Jakarta pernah makan makanan Chinese food, Bu? Iya, di Pademangan banyak, Pak. Pernah makan makanan Chinese food yang dimasak oleh orang non Chinese? Pernah. Pernah makan makanan Chinese food yang dimasak oleh orang Chinese? Iya pasti dah, Pak. Beda nggak, Bu? Iya. Kenapa, Pak? Beda nggak rasanya? Kalau yang di sini ya, jujur aja Pak, enggak. Soalnya si engkonya itu udah training mas-masnya itu cukup lama ya, sekian tahun gitu, puluhan tahun ikut dia. Jadi saya selalu beli di restoran itu. Jadi memang yang masak tuh mas-mas. Mas. Kalau yang tangan sendiri, yang orang Chinese sendiri? Ya itu engkonya sama rasanya. Oh, sama rasanya. Oke. Tapi beda dengan kalau misalnya orang yang karyawannya sebetulnya, Bu ya. Kalau antara karyawan yang baru belajar gitu ya, atau mungkin yang baru belajar mungkin beda ya Pak ya. ini beda. Pasti ada rasa kurang-kurang. Betul. Nah, sama Bu sebetulnya begitu. Memang masih bisa berdoa, tapi kedalamannya dan kualitasnya pasti beda. Nah itu. Antara begini Bu, Ibu bertemu, misalnya kita baru pertama kali ketemu gini ya, Ibu ngobrol dengan saya, dibandingkan dengan misalnya Ibu udah ketemu dengan saya udah belasan tahun, pasti beda. Baik itu tingkat kedalaman kita ngobrol, kepercayaan Ibu waktu Ibu menyelesaikan masalah, kan pasti beda Ibu. Nah sama, kalau kita masih suka hidup dalam dosa, masih suka berbuat dosa, memang kita bisa berdoa, Bu. Bahkan kita bisa nangis di gereja waktu ibadah. Tapi cuma gitu toh. Akhirnya paham Pak. Hampa, tuh kok aku kayaknya nggak bisa selamat nih hidup ini nih. Di gereja tobat, pulang gereja umat. Gitu. Beda dengan orang yang
tiap hari jaga kesucian, memang masih bisa berbuat dosa, tapi buru-buru minta ampun sama Tuhan, berberes sama Tuhan. Kalau komitmen dan benar komitmen udah berbuat dosa, beda Bu, Mm-mm. gitu. Jadi kedalaman Iya. dan kualitas pasti berbeda. Nah, karena begini juga Bu, kita kalau ditanya sama orang, kamu kalau berdoa 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 sama siapa? Pasti kita otomatis menjawab berdoa sama Tuhan dong kan gitu ya. Betul. Tuhan yang mana yang kita panggil? Mm-mm. Itu, wah itu perenungan yang dalam Bu. Waktu kita memanggil dalam doa, di dalam doa kita Tuhan, Tuhan yang mana kita panggil? Iya, Sedangkan betul. orang kalau ketemu Tuhan pasti hidupnya berubah. Ibu cek deh di Alkitab. Mm-mm. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi Bu, Mm-mm. hidupnya berubah. Pasti ada perubahan. Minimal nama, minimal. Mm-mm. Dari Abram jadi Abraham. Dari Simon jadi Petrus. Betul. Minimal tuh nama. Pasti ada perubahan. Lah kalau kita tiap berdoa, kita tiap hari ibadah, tiap minggu pelayanan, lalu ibadah-ibadah kategori yang kita ikutin, personal kita ikutin, kita sebut nama Tuhan, kita bahkan kita panggil Bapa, Bapa di surga, tapi kita masih suka berbuat dosa. Pertanyaannya, Bapa siapa yang kita panggil? Betul, Pak. Tuhan mana yang kita sebut dalam doa kita, Tuhan yang mana? Mm-mm. Saya ngerti. Nah, jadi seru ya Bu ya, kalau kita punya komunitas yang begitu. Mm-mm. Iya, benar-benar. Hmm. Karena ada satu kemarin ada sedikit aja ya. Tadi thank you Pak, itu saya juga mengerti apa yang Bapak paparkan. Dan ini next aja buat teman-teman, kemarin ada kejadian itu saat jadi malam penghiburan tutup peti almarhum papa saya. Jadi kita mau naik lift turun ya. Saya kebetulan kan karena capek sekali, baru sampai langsung ke rumah duka mengikuti acara tutup peti. Jadi benar-benar lelah, nggak istirahat 2 hari. Nah akhirnya saya mau pulang duluan. Memang tamu-tamu udah pada udah pada pergilah gitu. Jadi dari seluruh keluarga saya minta izin pulang duluan. Nah, jadi saya mau naik lift dengan ponakan saya yang masih ya anak remaja lah. Nah, di situ saya dicegat sama satu ibu. Jadi dia tuh berdiri di tengah-tengah lift. Jadi liftnya nggak bisa ketutup. Seperti itu posisinya. Dan saya melihat ibu ini kayak kerasukan setan sebetulnya. Kerasukan roh ya. Tapi saya nggak mau konfrontasi lah karena saya juga udah lelah Pak ya secara fisik. Dan saya bawa 2 remaja ponakan saya, jadi saya nggak mau konfrontasi dengan ibu ini. Jadi saya cuman bilang udah kita naik tangga aja turun, saya bilang begitu. Baru saya lewatin lift itu ada rombongan dari ruangan sebelah, ya mereka juga habis selesai ibadah Pak. Dari saya nggak tahu lah gereja mana. Mereka itu 15 orang karena lift itu kan besar. Mereka 15 orangan gitulah sekitar itu masuk ke dalam. Nah, ibu itu nggak ganggu mereka, Pak. Ibu itu masuk juga ke dalam. Ibu yang kerasukan roh itu karena saya memang lihat matanya dia bukan gak waras, memang kerasukan roh. Jadi rombongan itu masuk, ibu itu di dalam, terus liftnya itu kan udah mau ketutup, Pak. Saya memang udah mau lewat tangga aja. Tiba-tiba ibu itu ketawa memang kayak kuntilanak gitu, Pak. Dan ini rombongan gereja yang baru selesai ibadah semua kabur, Pak. Oh, aduh. Ketakutan. Saya langsung mikir, lah mereka kan rombongan, kenapa nggak ditengking aja tuh ibu gitu loh. Diusir ya setannya ya. Nah, mereka malah ibu itu ketawa kayak kuntilanak, mereka yang kabur. Saya sebenarnya mau ketawa tapi sayanya udah capek banget memang. Terus, iya. Aduh. Jadi di situ saya melihat dulu mungkin dulu saya juga kayak orang-orang itu kali Pak. Saya kabur juga kali Pak. Udah malam-malam
di lift, apalagi misalnya sendiri. Cuman kalau rame-rame kan kita harusnya lebih berani ya, Pak. Iya. Lebih berani gitu loh. Nanganin kasus-kasus seperti itu gitu loh. Ya, itu pembelajaran aja juga sih bagi saya bahwa ya walaupun kita habis berdoa, terus walaupun kita rame-rame dalam satu komunitas, pas kita dihadapkan dengan hal itu orang kemasukan roh posesif kayak begitu kan, ya enggak semua orang berani Pak untuk berdoa nengking ibu itu. Iya, iya. Iya. Pengalaman menarik ini, Bu. Iya, saya juga tadi bagiin pengalaman itu sama saudara-saudara saya, mereka juga heran. Lah, kenapa nggak ditangking aja? Saya bilang, aduh saya nggak tahu. Saya tuh sendiri udah fisiknya udah lemah, saya bilang. Dan saya bawa 2 remaja ini, saya bilang resikonya agak tinggi. Nanti tiba-tiba dia rohnya keluar kemana lagi, saya nggak tahu. Iya, Ya, iya. tapi itu pengalaman unik lah, saya rasa. Iya. Ya, seperti itu. Sharing sama teman-teman juga, sama Bapak, pengalaman saya. Iya, Thank you, terima Pak. kasih, Bu. Iya. Terima kasih Bu Lise. Masih Iya. ada Thank yang you. lain? Kalau nggak ada, tolong Pak Alvin tutup dalam doa dan doa untuk Bapak Gembala senior kita, Pak Alvin. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus Iya. memberkati. Sama-sama. Ya, sebelumnya saya untuk Bu Lisa saya turut sepenanggungan ya Bu ya untuk berpulangnya Papa ya Bu ya. Terima kasih Pak Alvin, terima Tuhan beri kasih. kekuatan untuk keluarga. Terima Baik, kasih, Bapak amin. Ibu, ya mari kita akhiri Hongkong malam hari ini. Kita bersatu dalam doa ya. Bapa, terima kasih buat waktu malam hari ini. Terima kasih buat berkat kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami tidak hanya sekedar tahu, tapi ajar kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami berdoa untuk Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Erasus Sabdono. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau tahu yang terbaik dan Engkau akan mengerjakan yang terbaik. Dan biar lewat kehidupan hamba-Mu ini, nama-Mu semakin dipermuliakan ya Bapak. Berkati Bu Eras juga Pastor Stephen dan keluarga, Pastor Stefan dan keluarga yang menyertai, mendampingi selalu. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan daripada Engkau. Kami akan berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon berkat-Mu bagi setiap kami, dan kami meminta penyertaan dari Bapa Surgawi, dan persekutuan Roh Kudus, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Pak Alvin. Alvin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam. Selamat malam. Shalom semua. Shalom semuanya.